kalau aku lihat ini ada muatan dendam politiknya, ini kental sekali karena kita tahu saya nggak kenal Anda. Tapi Anda pastikan menyerahkan ke proses hukum, Pak Permadi ya. Dan aku yakin Pak Haris, cukup Pak Haris, cukup. Pak Haris, cukup. Menilai objektif bahwa Baik. kasusku dengan kasus Ambrosius Nababan itu berbeda. Baik, cukup Bapak-bapak. Pak Haris pertama, cukup. Pak Permadi cukup. Adalah Waktu kita sudah habis. 2018 kita di approach sama tim ses lah gitu. Kita direkrut. Itulah jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Oh, digaji kita? Bulanan. Digaji. Setahun sebelum Pilpres itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang benar-benar ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Mereka tidak akan pernah berhenti melakukan ini, Wabillah. Tidak akan pernah berhenti melakukan ini sampai mereka memurtadkan kita dari Islam, itu pun kalau mereka mampu. Itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit orang yang tolol tapi sadar akan ketololannya. Jahil murakkab orang yang tolol tapi nggak sadar akan ketololannya, seperti Abu Janda al-Bollywood itu. Pak Permadi sudah menantang secara hukum tentang bagaimana menyikapi pelapor apa yang dilakukan oleh Permadi Arya. Ini sudah melakukan anggap enteng dalam kapasitas hukum pidana. Sekalipun Permadi menyatakan dia mengklarifikasi hal terkait apa yang disampaikan tentang bahwa saya tidak menyinggung agama Islam secara umum, tapi dia mengatakan ada agama Islam yang dari Arab sana. Ini lebih salah lagi. Kenapa? Karena dia menyebutkan satu spesifikasi tentang agama Islam dari daerah atau negara tertentu. Yang pastinya Pak Permadi dalam disikapi secara hukum, harusnya hukum yang akan melakukan apa yang dikatakan oleh Permadi Arya sendiri. Tapi ini sudah menjadikan tatanan bicara yang tidak baik bagi umat Islam di Indonesia. Kasus Abu Janda, ahli psikologi forensik, ada motif instrumental. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri, Amril menduga ujaran kebencian yang dilontarkan Permadi Arya alias Abu Janda dalam kasus dengan Natalius Pigai bukan semata-mata didorong oleh emosinya sendiri. Permadi Arya dilaporkan dalam kasus dugaan pernyataan rasis terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Pria yang dikenal dengan Abu Janda itu kemarin telah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Postingannya bukan sungguh-sungguh ekspresi suasana hati, bukan didorong oleh motif emosional, melainkan motif instrumental, ujar Reza dalam keterangan tertulis Selasa 2 Februari 2021. Reza menjelaskan sebagai seorang buzzer, Abu Janda diduga mendapatkan bayaran dan instruksi dari seseorang, sehingga segala ucapannya yang bernada kebencian di sosial media menjadi bias dari ekspresi pribadinya. Jangan-jangan aksi buzzer yang melakukan pidana di medsos adalah mirip dengan kejahatan terorganisasi. Buzzer sebatas eksekutor lapangan. Di belakangnya ada otak dan penyandang biaya, ujar Reza. Melihat adanya peluang orang yang membayar Abu Janda untuk melakukan ujaran kebencian, Reza mengatakan aparat kepolisian perlu bekerja lebih keras untuk membongkar dalangnya dan memproses secara hukum. Selain itu, jika nanti Abu Janda terbukti bersalah melakukan tindakan rasisme dan penistaan agama, perlu ada hukuman yang melarangnya menggunakan media sosial. Sebagaimana politisi koruptor yang bisa dilarang masuk ke dunia politik, dasar berpikirannya adalah pembatasan ruang gerak
Ruang hidup virtual si buzzer harus dibatasi guna mempersempit zona residivisme, kata Reza. Sebelumnya, Abu Janda dilaporkan DPP KMPI ke Barreskrim Polri pada Kamis 28 Januari 2021. Abu Janda dilaporkan atas cuitan di Twitter yang membuat agama Islam adalah agama pendatang dari Arab yang arogan di Indonesia. Ia juga diduga melakukan ujaran rasisme terhadap Natalius Pigai mengenai evolusi. Laporan KNPI tersebut diterima dan tercatat dengan nomor LP_B0056-1_2021 Barreskrim tanggal 29 Januari 2021. Dalam LP yang diterima Tempo tertulis nama pelapor adalah Media Rizka selaku Ketua Bidang Hukum DPP KMPI dengan tuduhan Abu Janda telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 penistaan agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 156A. Yang pertama adalah Pak Permadi sudah menantang secara hukum tentang bagaimana menyikapi pelapor apa yang dilakukan oleh Permadi Arya. Ini sudah melakukan anggap enteng dalam kapasitas hukum pidana. Sekalipun Permadi menyatakan dia mengklarifikasi hal terkait apa yang disampaikan tentang bahwa saya tidak menyinggung agama Islam secara umum, tapi dia mengatakan ada agama Islam yang dari Arab sana. Ini lebih salah lagi. Kenapa? Karena dia menyebutkan satu spesifikasi tentang agama Islam dari daerah atau negara tertentu. Yang pastinya Pak Permadi dalam disikapi secara hukum, harusnya hukum yang akan melakukan apa yang dikatakan oleh Permadi Arya sendiri. Tapi ini sudah menjadikan tatanan bicara yang tidak baik bagi umat Islam di Indonesia. Oke. Itu aja prinsipnya. Baik, sekarang saya ke Mas Ismail Fahmi. Per hari ini, Bang Ismail, bagaimana tweet, retweet, dan percakapan terkait pernyataan dari Bang Permadi Arya dan juga mengenai cuitan Sarah ini? Jadi ini menarik sekali, Mbak. Kalau saya lihat percakapannya ini kan, tadinya kan awalnya dari Ambrosius. Dia naik tinggi, kemudian Polri dengan sangat bagus, merespon dengan sangat cepat. Ambrosius diproses, ditangkap, gitu. Itu langsung turun. Jadi dia berhasil apresiasi kepada Polri, berhasil menurunkan tensi. Nah, isu kemudian bergeser kan beberapa hari yang lalu ke Permadi Arya, dan itu sekarang naik terus trennya. Kemarin aja itu sekitar 30.000 satu hari. Hari ini sudah 50.000 percakapan dari ini. Jadi udah naik luar biasa. Padahal ini belum selesai ya, sampai nanti malam percakapan masih sangat tinggi. Artinya publik masih menunggu, dan kalau kita lihat percakapan di media sosial itu arahnya beberapa topik ya, misalnya banyak publik yang mempertanyakan Permadi menggunakan simbol-simbol NU gitu ya, Banser dan seterusnya gitu. Kemudian kemarin banyak sekali dari PBNU misalnya ya, kemudian juga dari beberapa kawan-kawan dari NU menyatakan bahwa ini perilaku yang dilakukan Permadi tidak sesuai dengan sifat dan karakter Banser gitu. Jadi ada semacam disengagement mulai dari itu, dan mulai banyak lembaga-lembaga dan organisasi yang mendukung ya supaya Polri memproses laporan terhadap Permadi Arya ini. Dan sekarang masih tinggi ya, sangat tinggi. Dan yang menarik adalah juga teman-teman, saya kira wajar, ya, saya juga pernah foto bareng sama Permadi Arya di ILC gitu. Jadi ada semangat untuk membantu. Jadi teman-temannya juga sangat membantu supaya Permadi Arya itu tidak sendirian menghadapi masalah ini. Biasanya dari Kang Dini Tregat dan yang lain-lain itu mengajak supaya membantu Permadi Arya. Dan itu kelihatan juga misalnya nih percakapan kemarin itu Bu Susi kan mengajak saya unfollow gitu. Malah kayaknya malah naik kan dari ini, jadi malah 1.000 lebih barangkali ya follower.
Permadi Arya malah naik dan Bu Susi malah diserang balik karena mengajak. Jadi Baik. saya lihat seperti itu, Mbak. Nah, Bang Ismail, berarti dalam tweet-tweetan tersebut memang lebih banyak yang kontra ya? Apa sebenarnya isinya? Ya, betul. Ini kalau kita lihat di peta sosial network analysis ini kan yang pro Abu Janda dan yang kontra Abu Janda. Yang kontra itu luar biasa besar, ya, dan luar biasa besar. Dan kalau saya bandingkan isu dengan Ambrosius sebelumnya, itu kan sudah paling puncaknya itu sekitar berapa itu, 33 ribuan berapa itu. Kemudian begitu Permadi Arya naik, itu sangat tinggi hanya. Artinya seperti padahal yang Ambrosius itu kan langsung gara-gara itu terjadi pergerakan ya, situasi itu di Papua. Tadi langsung turun gara-gara itu. Jadi begitu Permadi naik yang lebih tinggi. Ini menunjukkan seperti ada yang terpendam lama barangkali ya di kalangan publik itu, dan sekarang mendapatkan momentumnya khususnya karena KNPI. Jadi kan ini kalau seandainya tidak pernah ada pelaporan, ya mungkin nggak akan kemana-mana karena sudah lama ya. Banyak yang melaporkan, banyak menganggap bahwa Bang Permadi ini kan aman lah kayak gitu. Tapi begitu KNPI, ini kan organisasi yang besar juga gitu ya, dan dia ada di depan melaporkan. Nah ini publik kemudian ikut di belakang untuk mendorong. Di sini yang kontra sangat tinggi dan mereka sangat expect ya ada aksi. Gitu.